Shalom, saat ini kita akan belajar tentang bekerja dalam worksheet atau sheet, yaitu lembar kerja. Oke, Pak Im akan baca. Bagian paling dominan dan sentral pada UI MS Excel adalah bagian dinamakan worksheet. Lembar kerja dalam worksheet atau sheet tersebut terdapat kolom dan baris, di mana pertemuan keduanya akan membentuk bangunan datar persegi yang dinamakan sel. Jadi yang kotak-kotak dalam Microsoft Excel itu disebut sel. Berikut koordinatnya dengan nama sel tersebut. Pada sel-sel itulah kita akan memasukkan data sekaligus dapat menerapkan rumus dan fungsi-fungsi Excel sesuai kebutuhan bekerja pengolahan data yang kita inginkan. Untuk pada worksheet beberapa hal dasar berikut perlu dipahami. Oke, perhatikan. Jadi yang pertama, memasukkan input dan mengedit data dalam sel. Jadi perhatikan, ini tuh disebut dengan lembar kerja. Jadi ini disebut dengan lembar kerja. Kotak-kotak ini itu disebut dengan sel. Jadi yang pertama, untuk kita memulai lembar kerja, kita akan mulai memasukkan, mengedit dan menghapus data dalam sel. Pertama, klik sel. Jadi dipilih dulu, kita mau pilih ini A2. Perhatikan, ini selnya ini ada atas A, B. Terus ada itu baris 1, baris 2, baris 3. Jadi itu dinamakan sel. Jadi kalau misalnya kita mengklik di sini berarti A2. Terus kalau misalnya di sini berarti A3. Kalau sini berarti B1, di sini B3. C1, C2, C3. Perhatikan, di atasnya ada hurufnya A, baris itu kolomnya, di barisnya ke bawah ada 1, 2, dan 3. Yang pertama, pilih dan klik sel tempat yang akan dimasukkan. Misalkan ini B2. Oke. Ketik teks font pada sel tersebut, misalnya saja Danang. Tekan enter untuk mengakhirinya. Untuk mengedit data yang telah diketik, tekan F2 atau double klik pada sel yang akan diedit. Untuk menghapus data dalam sel, tekan tombol delete. Jadi pertama, kalau di Microsoft Excel kita pilih pakai mouse-nya atau kursornya diarahkan ke misalnya A2. Misalnya kita ketik misalnya BB, misalnya seperti itu. Dia akan bentuknya seperti hitam yang ada di B2. Terus kemudian setelah itu kita enter. Setelah kita enter, kalau menghapus pencet lagi kotaknya lagi, terus pencet delete. Oke, terus kemudian yang kedua, memformat font. Ini perhatikan, ini gambarnya lebih besar. Letakkan kursor pada sel yang teksnya akan diformat. Perhatikan, ini menu home. Ya, lihat ya. Pada menu home terdapat grup button font, di mana pada bagian baris atas terdapat pilihan untuk jenis ukuran increase, decrease font. Nah, perhatikan ya. Perhatikan, ini jenis font. Calibri ini jenis font. Jadi huruf-hurufnya tuh beda-beda. Nanti ada huruf yang bersambung. Nah, ini mengganti fontnya di sini. Terus kemudian ini untuk menggunakan huruf besar, ukuran huruf ini ukuran huruf 11. Yang lazimnya dalam dunia Excel atau Microsoft Excel menggunakan huruf 12. Nah, ini untuk mengecilkan, membesarkan, dan ini untuk mengecilkan huruf decrease atau increase font. Yang lambang B ini bold, ini untuk menebalkan. Ini italic, huruf I itu untuk kalau hurufnya itu miring. Dan U berarti underline, itu berarti ada garis bawahnya di hurufnya. Terus kemudian ini untuk men-setting border. Jadi tabel-tabelnya ada garis-garisnya. Ini untuk warna dari kolom tadi. Nah, ini warna yang di kotak ini bisa diwarnain, dan ini warna dari huruf tersebut. Dan perhatikan,
Terus kemudian memformat sel, kolom, dan baris. Kita akan sampai sini saja pelajaran kita. Memformat sel dan kolom baris, merubah ukuran kolom, lembar kolom. Letakkan pointer di pembatas kolom yang ingin dirubah ukurannya hingga pointer tersebut berbentuk plus dengan anak panah kiri, lalu drag itu klik kiri pada mouse, tahan dan geser sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Jadi perhatikan. Nah, jadi di posisi ini, lihat di garis ini, kita arahkan nanti dia akan berbentuk plus. Jika ingin merubah ukuran lebar kolom lebih dari satu kolom, maka blok kolom yang ingin dirubah ukuran lembarnya dan lakukan langkah seperti bagaimana merubah ukuran font dengan hanya satu kolom. Jadi pada kelas 4 kita sudah belajar bagaimana cara blok. Nah, kalau kita pengen lebih dari satu kolom, kita blok. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak, hari ini kita hanya belajar tentang bagaimana memulai lembar kerja dalam Microsoft Excel. Oke, tidak ada tugas dan PR, tolong dilihat pelajarannya. Nanti dari pelajaran ini akan ada tugas-tugasnya di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.